nggak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. KDM bakalan nuntut Haji Manaf kemarin yang marah-marah sama KDM, bentak-bentak KDM. Tahukah kalian ternyata Haji Manaf itu bukan marah karena digusur, tapi marah karena tuh ya, dengan menggunakan tanah PJP ya, menghasilkan uang sebanyak itu. Masya Allah, ini benar-benar di luar nalar, benar-benar di luar pemikiran kita ini. Orang kecilnya saja, pejabat-pejabatnya malah dibiarkan begitu saja. Malah yang diminta supaya diaudit itu Haji Manannya. Ya salahlah seperti itu. Mohon maaf ini, saya tidak membela ke sebuah kesalahan, tidak. Tapi Deddy Mulyadi sebagai gubernur harus adil terhadap masyarakatnya dan juga harus jujur. Dia tidak tebang pilih memberikan keadilan kepada siapa. Salam akal waras. Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kemarin sempat marah-marah dan ngotot nantang Kang Deddy Mulyadi. Sekarang tiba-tiba kicep. Siapa lagi kalau bukan Haji Manaf, salah satu mantan anggota Kejaksaan Agung teman-teman. Mantan pegawai Kejagung yang akhirnya saat ditemui langsung oleh Kang Deddy Mulyadi kicep kayak ayam sayur teman-teman ya. Ini dia videonya. Enggak ada masalah. Kalau kita normalisasi kembali, enggak jadi masalah. Enggak ada masalah, Pak Lurah. Enggak ada masalah katanya normalisasi. Iya, kan perlu dibongkar, Pak, bangunannya. Ya, tahun harus bayar. Kata siapa boleh dibangun, Pak? Ya, waktu itu kan ada direksi, Pak. Direksinya Pak Rasiman sama Pak Priyo. Oh, bukan direksi. Ya, saya Suratnya Bapak ada nggak surat perjanjiannya? Nah, Perlihatkan. surat perjanjian nggak ada, tuh itu ngutusi bikin surat. Nggak ada surat perjanjiannya sewa menyewa Bapak dengan pihak PJT berapa tahun sewa menyewanya? Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya, susah Pak. Pegangan kita kan surat menyurat. Ya, kan. Saya juga ngerti dulu, kan. Dulu saya masih dinas. Saya ikut aturan. Oke, kan. Pak, gimana nih kalau saya ini? Ya nggak apa-apa, tapi bayar tiap tahun pajaknya. Boleh. Nah, juga. Bapak bayarnya ke rekening siapa? Langsung penagih sini. Walah. 2.700.000 Pak. Per tahun. Per tahun ya. 2 juta. Tapi surat menyuratnya nggak ada. Nggak ada. Perjanjian kerjasamanya nggak ada. Pengairan. Ada. Saya simpen malah. Iya, sekarang gini, kan kita mau normalisasi sungai, Pak. Ya. Semua kan yang barusan yang showroom, terus yang punya Sinci siapa? Si Buli Caplina. Bahkan dia sudah ngeluarin uang hampir 900 juta bebasin lahan. Tapi tetap dia memberikan untuk segera dinormalisasi. Biar Karawang tidak banjir. Saluran itu di sini, Pak. Posisinya, Pak. Salurannya biasanya di belakang. Purwowadana, Pak. Untuk sama Resinda. Ya. Mungkin sudah enggak aktif. Ya. Ya, prinsip dasar kita kan kita ingin Karawang tidak banjir. Maka fungsi-fungsi sungai tersier, sekunder, primernya harus berfungsi kembali. Terus aset-aset tanah negara ya harus kembali. Tidak boleh tanah negara kemudian kayak sekarang Pak jadi sertifikat, jadi ruko, jadi rumah makan, jadi kontrakan. Nah, kan susah, nggak boleh juga Pak. Gitu. Nah, nanti hari Senin kita mau pematokan. Pak Arifin yang kemarin sampaikan. Izin garap loh. Ya. Kalau izin garap itu tanah itu ditanamin sayuran, tanamin padi, bukan dibangun sebenarnya. Ya, saya juga ngerti, tapi kebetulan saya sampai nanya kalau saya pakai dibangun gimana? Ya terserah Bapak katanya. Enggak, kalau nggak boleh, saya nggak mau. Harusnya ada tertulisnya kalau memang ada izin. Kalau ada makanya ya, akhirnya saya begitu bangun ini nih yang 4 pintu, datanglah dari katanya direksi Pak Rasiman Pak, orang Cikarang. Ini sudah dibayar 2 juta, saya bayar Pak. Bayarnya? Ya. Cara membayarnya gimana? Bayar karena itu dia tidak punya akuan punya dia. Gitu. Oh iya, kawan kan Pak. Ini kan tanahnya tanah jalur sungai. Iya, kan nggak bisa diperjualbelikan. Nah itu. Nah akhirnya karena saya pengen pakai, saya keluarin uang, sampai pinjem ke koperasi. Iya. Tapi kan Bapak setelah ngasih uang 2 juta kan dapat tuh kontraknya banyak.
Ya. dari yang biru. Pak pintu ini, Pak. Apa namanya? Iya, saya alhamdulillah. Siap. Gitu. Berarti matoknya dari hilir dulu, Pak. Karena kan alat berat mau masuk Resinda, Mas. Iya, dari hilir. Gitu. Iya. Gitu. Siap. Ya kalaupun misalnya di sini gini, kalau ilmu saya sih sederhana. Ilmu saya itu, kalau di sini udah jadi rumah, bisa nggak ngasih sungai pengganti di belakang? Kan bisa aja. Susah, Pak. Aliran. Udah Ya, ditutup Pak. Resinda. Ya. Perusahaan, Pak. Ya makanya, Resinda, ya. misalnya ini udah dipakai rumah nih, udah deh kalau gitu karena udah janjian apalah istilahnya, bikin sungai. Prinsip dasar kita kan yang penting aliran sungai bisa Ngalir, hidup dan ya. tanah negara kembali. Iya. Pak, saya Gitu. boleh bicara? Gimana Bu, gimana? Ini ya Pak ya, karena di apa itu Geraha juga itu bisa banjir, di Jenebin bisa banjir karena air salurannya itu dari Sungai Citram masuk. Enggak, nanti kita ada hitungannya. Oh iya gitu. Itu kan kewenangan BBWS dengan PJT. Nah itu ya guys ya, pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Haji Manaf yang terlihat Haji Manaf juga menjelaskan kalau dirinya ternyata membayar uang sewa lahan tersebut. Tapi dalam proses pembangunan di tanah milik negara itu tidak ada surat, tidak ada bukti-bukti atau pegangan untuk Haji Manaf sebagai bukti kalau dirinya telah menyewa tanah milik negara tersebut teman-teman ya. Dan Haji Manaf juga mengungkapkan kalau dirinya membayar uang tersebut ke dalam rekening si penagih itu teman-teman. Nah ini dalam rekening oknum di mana Haji Manaf membayar uang sewa senilai 2 juta lebih kepada salah satu oknum per tahunnya. Padahal itu tanah milik negara yang ia tempati teman-teman. Nah tentu saja di sini mungkin terendus ada dugaan pungli-pungli ya, pungutan-pungutan liar atau suatu hal yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi meraih keuntungan teman-teman. Tanah milik negara dijadikan sebagai tempat ladang bisnis teman-teman ya. Dan lebih lanjut ada juga tanggapan dari salah satu warganet yang menanggapi terkait langkah Kang Deddy Mulyadi dalam menangani perkara yang terjadi di tanah PJT ini teman-teman ya. Di mana salah satu warganet ini menganggap kalau langkah Kang Deddy Mulyadi kurang tepat teman-teman. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini saya kembali membuat sebuah video. Ada beberapa video yang masuk ya tentang Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang sedang menertibkan. Saya sangat setuju sekali dengan penertiban itu ya. Apalagi ini untuk masyarakat umum, khalayak ramai. Dan ini juga sebetulnya adalah masalah yang sudah lama sekali, yang tidak pernah terselesaikan oleh pemerintah daerah setempat, yang sekarang sedang dimulai oleh Deddy Mulyadi sebagai gubernur untuk memulai lagi, untuk menggali lagi atau memperbaiki semuanya. Tapi ada hal-hal yang tidak betul, menurut saya tidak betul. Seperti masalah kemarin Haji Manan itu yang terkenal ya, karena cekcoknya mereka, ributnya mereka seperti preman pasar dan seperti apalagi lah, pemalak lah seperti itu yang ramai di pasar, berebut, berbicara, saling gonggong-menggonggong dan kemudian ya begitulah. Kemudian ada statement dari Deddy Mulyadi bahwa dia katanya didamprat oleh Haji Manan ini. Yang saya maksudkan di sini adalah sebetulnya kalau memang sebagai gubernur Deddy Mulyadi harus mau jujur, yang dipermasalahkan itu adalah PJT-nya, Perum Jasa Tirtanya ini yang menyewakan kepada Haji Manan. Ketika Haji Manan membuat bangunan dari hasil sewaan tanahnya ke PJT, kemudian dia membangun, dia sewakan, itu urusan dia ya, karena dia berbisnis. Tapi yang permasalahannya adalah PJT-nya ini yang harus diaudit, bukan Haji Manan yang harus diaudit. Kita lihat dulu. Di sini jelas bahwa Haji Manan itu menyewa tanah dari PJT atau Perum Jasa Tirta. Dan kemudian dia membangun sesuatu di atas tanahnya ini. Ini bukan sebuah kesalahan, ini bisnis. Yang salah adalah ada kesepakatan antara keduanya, Haji Manan dan PJT-nya, Perum Jasa Tirta ini. Kenapa tanah negara disewakan kepada perseorangan? Kemudian setelah persoalan ini disewakan, kemudian Haji Manannya menyewa,
membangun, kemudian dia disewakan, sewakan, itu urusan dia karena ini bisnis, istilahnya bisnis. Yang harus diaudit itu bukan Haji Manannya, tapi PJT-nya, Perum Jasa Tirtanya yang harus diaudit. Kita lihat. Di sini seperti orang yang menyewa tanah atau lahan ke perhutani, kemudian dia bikin kebun dan kebunnya itu disewakan, kan tidak ada masalah. Karena di sini Haji Manan sewa terhadap PJT. Saya mendukung kebijakan Deddy Mulyadi sebagai gubernur untuk penertiban keseluruhnya. Penertiban bukan hanya masyarakat kecil saja yang ditertibkannya. Para pejabat-pejabat itu juga harus ditertibkan. Seperti yang masyarakat sekarang ini. Perum Jasa Tirta kalau PJT itu kalau tidak salah. Mestinya mereka yang harus ditertibkan dan mereka yang harus diaudit, bukan Haji Manannya. Saya mohon maaf bukan membela Haji Manan. Saya tidak membela orang-orang yang menyerobot tanah negara. Tapi istilah menyerobot tanah negara itu salah. Bila mana memang mereka itu menyewa, disewakan oleh seseorang dari organisasi atau institusi tersebut kepada Haji Manan atau kepada seorang lain. Menyerobot tanah itu adalah bila mana tanah itu tanah negara, dia pasangi, dia patokin, dia bangun tanpa izin, tanpa ini itu dan segala macam. Nah itu baru itu menyerobot. Kalau ini diketahui sama lurah, diketahui sama PJT, itu bukan menyerobot ya Pak, tapi ada masalah bisnis di sana. Yang mungkin dianggap oleh Perum Jasa Tirta, tanah itu misalnya tidak bermanfaat, kemudian disewakan, diambil manfaatnya. Nah ini yang harus dilacak oleh KDM, harusnya seperti ini sebagai gubernur. Jadi jangan mencari kesalahan masyarakat kecil saja, yang diuyak-kuyak itu orang kecilnya saja, pejabat-pejabatnya malah dibiarkan begitu saja. Malah yang diminta supaya diaudit itu Haji Manannya. Ya salahlah seperti itu. Mohon maaf ini, saya tidak membela sebuah kesalahan, tidak. Tapi Deddy Mulyadi sebagai gubernur harus adil terhadap masyarakatnya dan juga harus jujur. Dia tidak tebang pilih memberikan keadilan kepada siapa. Salam akal waras. Assalamualaikum. Nah itu ya guys ya, memang ada betulnya juga kalau Deddy Mulyadi seharusnya bisa menangkap dalang di balik otak penyewaan tanah PJT itu teman-teman ya. Memang dirasa tidak fair ya teman-teman. Jika Haji Manaf diaudit, namun penyewa atau dalang di balik oknum-oknum yang menyewakan tanah tersebut kepada orang-orang lain seperti Haji Manaf tidak diungkap ke publik, tidak diperlihatkan siapa sih otaknya di balik perkara ini. Siapa sih dalangnya di dalam PJT yang memanfaatkan lahan milik negara yang seharusnya diperuntukkan untuk hal-hal lain namun malah diberikan atau disewakan kepada orang-orang masyarakat sekitar dan dipersilahkan untuk membangun bangunan permanen seperti itu teman-teman ya. Lantas kita ketahui sebelum Kang Deddy Mulyadi turun dan memeriksa wilayah perairan di Kerawang tersebut, toh bangunan-bangunan itu selama ini juga dibiarkan diam begitu saja teman-teman. Tentu saja ini bisa mengindikasikan kalau ada oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja menggunakan lahan milik negara sebagai ladang bisnis atau dimanfaatkan demi keuntungan pribadi teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya.